Selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya, Firda Ananda. Sore ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Aliansi Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI serta Aliansi Mahasiswa Indonesia atau AMI menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan Monumen Nasional. Mereka tampak berdatangan dengan melakukan long march dari Jalan Merdeka, Medan Merdeka Selatan, tepatnya di lapangan Irti Monas. Masa mahasiswa mulai mendatangi kawasan Patung Kuda sekira pukul 13.45. Kepolisian sempat menahan para mahasiswa untuk mendekat ke arah Patung Kuda karena memang arus lalu lintas tadi masih dibuka begitu untuk umum, yang akhirnya pihak kepolisian meminta waktu kepada mahasiswa untuk menahan diri di sekitaran kawasan depan Monas begitu, untuk pihak kepolisian mengatur lalu lintas terlebih dahulu, dan akhirnya tadi sekitar pukul 14:11 waktu Indonesia bagian Barat, pihak kepolisian akhirnya menutup ruas jalan Medan Merdeka Barat, baik yang dari arah Harmoni maupun menuju Harmoni Jakarta Pusat, begitu Firda. Tadi juga dalam orasinya pihak mahasiswa menyerukan beberapa tuntutan, salah satunya yakni menolak wacana adanya penundaan pemilu begitu, yang sudah direspon memang oleh Presiden Jokowi. Mereka hanya menyatakan ingin menegaskan saja untuk menolak hal itu, dan juga meminta untuk Presiden Jokowi, dalam hal ini pemerintah, untuk menstabilkan harga bahan pokok termasuk juga minyak goreng, dan juga menindak kepada para menteri yang dinilainya sudah tidak layak bekerja, begitu Firda. Sebagai informasi Firda, hingga saya laporkan saat ini, masa mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa UI dan juga dari AMI masih melakukan aksi di sekitaran Patung Kuda. Terlihat juga di lokasi pihak aparat keamanan, baik itu dari polisi, TNI, dan juga Satpol PP menjaga ketat begitu area ini, dan juga pihak mahasiswa juga tadi meminta untuk kepada rekan-rekannya untuk sedianya bisa menjaga barikade agar tidak disusupi oleh penyusup sehingga nantinya tercipta demo yang chaos begitu. Mereka sangat menghindari hal tersebut. Ya, hingga saat ini juga ruas jalan di Jalan Medan Merdeka Barat, baik yang menuju Harmoni maupun dari Harmoni juga masih ditutup begitu Firda, dan terlihat juga di sekitaran lokasi arus lalu lintas mulai tersendat karena memang sudah menunjukkan sore ya, hampir pukul 5, dan banyak warga atau para pekerja yang sudah mulai pulang kantor. Begitu Firda laporan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun News. Lapornya selamat bertugas kembali. Kita masih berada di Jakarta, Saudara. Masa dari buruh dan mahasiswa mulai berdatangan menggeruduk gedung DPR RI yang berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Kamis 21 April hari ini. Para peserta aksi tampak datang dari arah Semanggi. Mereka melakukan long march menuju ke gedung DPR RI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunjakarta.com, ada Dionysius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda, memang bisa dilaporkan bahwa sampai saat ini masa dari buruh ini masih melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI. Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Selipi sendiri sampai saat ini masih ditutup, sedangkan tol dalam kota yang mengarah ke Selipi ini masih dibuka, kondisinya juga masih cenderung ramai lancar. Sedangkan di arah sebaliknya di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Semanggi maupun tol dalam kota yang mengarah ke Semanggi hingga saat ini masih terpantau ramai lancar. Sejumlah petugas kepolisian gabungan dari kepolisian maupun TNI juga berjaga di sekitar gedung DPR RI ini, khususnya di seberang gedung DPR. JPO yang ada di depan gedung DPR hingga saat ini juga masih ditutup dengan kawat berduri. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyusup saat demo berlangsung. Demikian Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Dion, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Masih mengenai unjuk rasa Tribuners, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI bersama mahasiswa menggelar aksi di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 21 April hari ini. Massa buruh bersama mahasiswa sebelumnya melakukan long march di Jalan Gatot Subroto menuju Gedung DPR RI. Mereka datang membawa sejumlah tuntutan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun.com, ada Franciscus Adiuda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Frans. Ya, baik kita hari ini Konfederasi Serikat Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI bersama mahasiswa menggelar aksi di depan DPR. Berdasarkan pantauan tadi massa buruh bersama mahasiswa hadir sekitar pukul 14.30. Massa buruh bersama mahasiswa juga melakukan long march dari Jalan Gatot Subroto Jakarta menuju Gedung DPR, di mana pada aksi kali ini massa buruh bersama mahasiswa membentangkan spanduk dan mereka menuntut sejumlah hal, mulai dari menurunkan harga bahan bakar minyak, sembako, minyak goreng, gas LPG, tarif listrik, dan hingga PDAM. Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut agar mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan revisi Undang-Undang P3. Sebelumnya, Ketua Umum Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos, mengatakan bahwa demonstrasi kali ini menuntut 10 tuntutan. Di antaranya yang pertama, menghentikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, lalu hentikan kriminalitas terhadap rakyat dan pelanggaran HAM, lalu turunkan harga bahan bakar minyak goreng, PDAM, listrik, pupuk, PPN, dan tol, lalu tangkap dan adili pelaku korupsi, lalu retribusi kekayaan nasional, lalu sahkan undang-undang PRT, lalu yang ketujuh mewujudkan reformasi agraria sejatinya yang menghentikan perampasan sumber-sumber agraria, lalu kedelapan tolak penundaan pemilu, dan yang kesembilan memberikan akses terhadap publik seluas-luasnya terhadap revisi Undang-Undang Sipilnas. Lalu yang terakhir adalah tolak revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Hingga berdasarkan pantauan saat ini, massa buruh bersama mahasiswa masih gelar aksinya di gedung DPR ini. Pihak kepolisian juga terlihat berjaga di sekitar lokasi. Selain itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan DPR RI, ditutup. Demikian. Baik, terima kasih rekan Franciscus Adiuda atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Gombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena juga posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat, Kolonel Infanteri Prianto dituntut pidana penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer oleh Auditor Militer Tinggi dalam sidang di Pengadilan Militer Tinggi 2, Jakarta pada Kamis 21 April hari ini. Auditor Militer Tinggi Wirdel Boy dalam berkas tuntutan yang dibacakannya mengatakan Auditor Militer Tinggi berkesimpulan Prianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas 3 tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Auditor Militer Tinggi nomor SDAK nomor 2 tanggal 10 Februari 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Selamat sore Firda, selamat
Sore Tribuners, bisa dilaporkan bahwa memang tadi berlangsung sidang pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terkait kecelakaan di Nagrek, Jawa Barat dengan terdakwa Kolonel Infantri Prianto. Jadi dalam sidang tuntutan tersebut memang ada beberapa poin-poin tuntutan yang disampaikan, diantaranya adalah Auditor Militer Tinggi memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta untuk menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Prianto bersalah melakukan setidaknya 3 tindak pidana. Yang pertama adalah pembunuhan berencana, yang kedua penculikan, dan yang ketiga penghilangan mayat. Selain itu, Prianto juga dituntut atau auditor militer memohon kepada Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer kepada Prianto. Sejumlah pertimbangan yang diambil dalam untuk menyusun tuntutan tersebut tadi disampaikan oleh Kolonel Sus Wirdelboy, diantaranya adalah pernyataan dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang pada tahun lalu, di akhir tahun lalu, menyatakan bahwa TNI walaupun bisa dakwaan pembunuhan berencana tersebut maksimal adalah hukuman mati, namun TNI memilih untuk penjara seumur hidup, jadi menuntutnya seumur hidup. Selain pernyataan dari Panglima TNI, juga ada pertimbangan lainnya, yakni fakta persidangan. Justru kalau menurut Kolonel Wirdelboy, fakta persidangan itulah yang menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan tuntutan tersebut. Selain itu juga ada arahan dari Auditor Jenderal TNI sebagai atasan dari Auditor Militer Tinggi. Selain dari pertimbangan tersebut juga Auditor Militer tadi menyampaikan ada sejumlah pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang meliputi diri Prianto untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal yang meringankan diantaranya adalah Prianto dinilai berterus terang sehingga memudahkan pemeriksaan. Kemudian yang memberatkan adalah Prianto telah bersama-sama mengajak anak buahnya untuk melakukan tindak pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, bahwa nanti pada sidang selanjutnya itu akan digelar pada 10 Mei 2022 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari terdakwa Kolonel Infantri Prianto. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Terima kasih rekan kita dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribunnews, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan kita dari Auditor Militer Tinggi Kolonel Sus Wirdelboy. Berikut liputannya untuk Anda. Tuntutan yang kami susun itu dasarnya fakta yang terungkap di persidangan. Setelah fakta kami temukan, saya selaku Auditor Militer Tinggi akan lapor kepada kepala. Dan tuntutan kami ini dirapatkan di Orjen TNI. Jadi tuntutan yang barusan dibacakan adalah petunjuk dari Orjen TNI. Barangkali beliau dengan stafnya sana sudah menyimpulkan bahwa hukuman ini adalah yang paling cocok untuk terdakwa. Jadi kita mengetahui bahwa sistem penjatuhan pidana di hukum pidana kita ini kan maksimum 1 hari sampai 20 tahun atau sampai meninggal dunia atau seumur hidup. Jadi apakah itu hukuman mati, seumur hidup, 20 tahun,
itu barangkali ada pertimbangan-pertimbangannya. Nah, barangkali salah satunya tadi terdakwa juga ada penyesalan. Dan seperti yang disampaikan pada sidang-sidang terdahulu bahwa sebetulnya kejadian ini terjadi karena dia merasa ada hubungan emosi dengan Dwiat Moko atau saksi 2 itu yang sudah membantu dia. Artinya hal-hal yang meringankan tuntutan tadi juga jadi pertimbangan dalam semua akan dipertimbangkan, yang meringankan dipertimbangkan, yang memberatkan dipertimbangkan. Fakta itu akan menjadi bahan pertimbangan. Pak Panglima pernah nyatakan minta seumur hidup juga, itu termasuk pertimbangan itu bukan? Pada waktu Panglima mengeluarkan statement itu akan menjadi patokan bagi kami, gitu. Patokan bagi kami. Tapi yang terpenting adalah fakta di persidangan. Karena apa? Barangkali urgen kami juga minta petunjuk kepada Panglima untuk menentukan berat ringannya hukuman. Jadi enggak, pada waktu statement Panglima itu kita kan belum melihat fakta. Tapi setelah fakta dalam kenyataannya beliau-beliau. Dua korban kecelakaan lalu lintas di Batam, Kelvin Oh, 21 tahun, dan Dawid, 24 tahun, menuntut keadilan. Mereka meminta pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus kecelakaan yang mereka alami pada 19 Oktober tahun lalu di simpang flyover Leluan Madani, Batam. Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Yamaha NMAX bernomor polisi BP 5361 QE dan sebuah mobil Suzuki Nopol BP 18 sekian warna putih. Pasalnya mereka menilai hingga saat ini polisi belum memproses kasus laka lantas tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Roma Ulisiantur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Sebanyak 2 orang korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di simpang flyover Laluan Bandani yang terjadi pada 19 Oktober 2021 lalu hingga saat ini masih terbaring di rumahnya. Hingga saat ini keduanya masih terbaring di tempat tidur dan tidak bisa jalan. Keduanya sudah menjalani operasi sebanyak 1 kali. Namun hingga saat ini Kelvin dan Dawid harus jalan menggunakan alat bantu. Nah, keduanya juga masih harus menjalani operasi yang kedua. Direncanakan operasi tersebut akan dilakukan di Malaysia. Begitu rekan Firda. Selanjutnya, mereka juga meminta bahwa pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti kasus ini lantaran sudah 6 bulan berlalu namun kasus ini tidak ditindaklanjuti. Nah, adapun pelaku yang menabrak keduanya hingga saat ini hanya sekali menemui korban, itu pun setelah tim kuasa hukum korban menyurati Kapolresta Barelang. Nah, tidak ada tanggung jawab apapun yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Padahal pihak keluarga keduanya juga berharap agar para pelaku bisa bersimpati kepada korban. Nah, kemarin Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Likai, berkunjung ke rumah kedua korban tersebut untuk melihat kondisi mereka. Hal ini lantaran keduanya melaporkan kejadian ini kepada DPRD Kota Batam. Nah, setelah dilihat, DPRD Kota Batam segera melakukan rapat dengar pendapat dengan mengundang seluruh pihak seperti keluarga korban, pelaku, dan aparat kepolisian. Bahkan tadi juga beberapa anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam melakukan mediasi kembali kepada Polresta Barelang. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Roma dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim Laboratorium Forensik atau Labfor Polda Jatim datang ke Kalimantan Selatan pada Rabu 20 April siang. Anggota polisi berjumlah 4 orang tersebut mendatangi langsung lokasi bangunan Alfamart ambruk yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kilometer 14 Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
Dijelaskan oleh Kasat Reskrim Polres Banjar, Ibtu Franciscus Manaan, kedatangan tim Lab 4 tersebut untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan sebelumnya, yakni mengenai penyebab pasti ambruknya bangunan Alfamart permanen berlantai 3 tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Muhammad Rahmadi akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmadi. Baik, Firda, dapat saya laporkan. Alfamart ambruk yang terjadi di kilometer 14 Jalan Ahmad Yani, Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hari ini sudah memasuki hari keempat, di mana segala proses sudah dilakukan, mulai dari evakuasi korban, pembersihan, dan juga pemeriksaan di TKP oleh tim gabungan terdiri dari Basarnas, anggota kepolisian, TNI, dan juga terbaru yakni dari tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur, di mana mereka datang untuk menindaklanjuti pemeriksaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh Polres Banjar untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya bangunan tersebut. Tim forensik, maksud saya tim laboratorium forensik Polda Jawa Timur datang hari kemarin sore hari, yaitu langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP di lapangan. Di sana mereka memeriksa sejumlah saksi, yakni diantaranya ada 5 orang. Pertama pemilik bangunan, yang kedua dari saksi-saksi di lapangan itu ada 2 orang. Kemudian dari pihak Alfamart 1 orang, dan 1 orangnya lagi dari pihak korban yang berhasil selamat. Nah, setelah beberapa jam, mulai dari sore sampai subuh tadi, itu tim forensik sudah mengamankan sampel material dari bangunan untuk selanjutnya dibawa ke laboratorium. Nah, info terakhir, pagi tadi sekira pukul 9 WITA itu tim forensik sudah bertolak kembali ke Polda Jawa Timur. Nah, atas peristiwa ini dilaporkan ada 13 korban yang menjadi korban dari runtuhnya Alfamart ini. 5 diantaranya meninggal dunia dan sisanya dinyatakan selamat. Nah, dari yang selamat ini sampai sekarang diinformasikan masih ada 4 orang yang harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami cedera seperti patah tulang dan pembengkakan. Sementara lainnya itu sudah bisa pulang dan menjalani rawat jalan. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Rahmadi dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan jurnalis kami dari Daud Manusama, pegawai minimarket. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 11 warga asal Lampung yang terdampar di Turki akan dipulangkan ke kampung halaman secara bertahap. Ke-11 warga Lampung ini terdampar di Turki setelah tertipu agen penyalur TKI. Dari total 11 warga tersebut, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Provinsi Lampung telah memastikan 4 orang akan dipulangkan lebih dahulu pada akhir pekan ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Oke, selamat sore Tribuners, selamat sore juga rekan Firda. Perlu saya sampaikan bahwasannya kemarin Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung menggelar konferensi pers terkait pemulangan 11 orang warga Lampung yang terdampar di Turki pada beberapa bulan yang lalu, dan akhirnya dari negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya BP2MI Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung, bahwasannya 11 orang tersebut direncanakan akan pulang ke Lampung dengan secara berkala. Pada tanggal 24 nanti, tepatnya pada hari Minggu, berdasarkan keterangan dari Kepala UPT BP2MI Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Salabi, menjelaskan bahwasannya keempat orang tersebut, yakni bernama Bambang Kurniawan, kemudian Yuli Winata, Muhammad Ikhwanul Muslimin, ketiganya merupakan warga Kabupaten Lampung Timur. Kemudian satu orang lagi, Taufik Hidayat, merupakan warga dari Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Nah, mereka akan naik pesawat maskapai Oman Air yang berangkat dari sana pada Minggu 24 April 2022 pada pukul 14.45 waktu Istanbul, Turki. Kemudian lalu mereka akan transit di Muscat International Airport selama 5 jam dan kembali terbang pukul 02.20 waktu setempat. Kemudian 4 WNI yang dijadwalkan tersebut sampai di Soekarno-Hatta atau di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta itu pada pukul 13.20 WIB pada Senin 25 April 2022. Nah, sebelumnya dijelaskan oleh Ahmad Salabi bahwasannya berdasarkan informasi yang ditelusuri oleh BP2MI yang informasi awalnya 16
namun setelah di cross check kembali oleh BP2MI terdapat 11 orang yang dinyatakan warga Lampung. Nah, kemudian ditambahkan oleh Bapak Humas Polda Lampung, Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad, bahwasannya pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait WNI yang terdampar di Turki tersebut. Dijelaskannya polisi terutama Polda Lampung akan melakukan proses penyelidikan dari kasus ini karena negara hadir untuk melindungi warga negaranya sebagai pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dijelaskannya bahwasannya berkat koordinasi BP2M termasuk Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Konjen RI Istanbul, akhirnya keempat orang tersebut bisa dikembalikan, direncanakan kembali pada tanggal 24 tersebut. Begitu rekan Firda dan Tribuners semuanya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Bayu Saputra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Jahwani Pandra Arsyad, dan juga Kepala UPT BP2MI Provinsi Lampung Ahmad Salabi, dan juga Kabid Penta Disnaker Provinsi Lampung Budi Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Kedua dan 11 orang warga masyarakat Lampung ini saat ini sedang masih dalam perlindungan daripada Konjen RI di Istanbul, ya Istanbul, dan berkat kerjasama dan ini merupakan apa yang diharapkan oleh pemerintah, negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya atau warga masyarakatnya. Informasi awal terlantarnya pekerja migran atau WNI ini diawali dengan informasi dari seseorang wartawan yang memberikan informasi ke kami. Kemudian kami tindak lanjuti untuk menelpon kepada yang bersangkutan pada waktu itu. Dan kebetulan hari Minggu itu seluruh kantor tutup, sehingga mereka belum dapat langsung ke KJRI Istanbul. Dan hari Seninnya mereka kami arahkan mereka untuk datang ke sana untuk minta perlindungan terhadap KJRI di Istanbul. Kami menyampaikan bahwa ini sudah menjadi atensi besar oleh Pak Gubernur. Kemarin dengan Ibu Wagub, diwakili oleh Ibu Wagub, kita juga sudah audiensi dan anggaran sudah disampaikan apa tindakan-tindakan kita. Kemudian Ibu Wagub juga berjanji akan menyampaikan usulan ke Dirjen penempatan pekerja migran ini di Jakarta bahwa untuk mengevaluasi lagi negara-negara yang memang tidak layak untuk dijadikan negara tujuan bekerja. Kemudian selanjutnya memang ini masalah besar ya, yang prosedural karena calon-calon ini yang sponsor harus banyak sekali. Kami juga insya Allah nanti di bulan Mei kita akan mengadakan BIMTEK yang akan mengikutkan BP2MI, kemudian Babinsa dan Babin Kamtipmas, karena dua ini garda pertama. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat desa itu, jadi sebenarnya lebih bisa ditangkal dari awal. Dan sekali lagi ini sangat di Gubernur Lampung sangat berterima kasih kepada Bahasa Tagalog dan bahasa Inggris mewarnai percakapan akrab antara Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Konsul Jenderal Filipina Mrs. Angelica C. Escalona saat melakukan pertemuan di Guest House Rumah Dinas Wali Kota Bitung pada Rabu 20 April. Mengenakan busana casual, kemeja lengan panjang motif bunga dan celana kain panjang warna biru serta sepatu warna putih membuat Konsul Jenderal Filipina di Manado Mrs. Angelica nampak anggun. Wali Kota Bitung langsung menyapa Mrs. Angelica dengan beberapa kalimat bahasa Tagalog lalu disambung dengan bahasa Inggris. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Wayongkir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Selamat sore rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara pada hari Rabu kemarin, tanggal 20 April 2022,
bertempat di guest house rumah dinas Wali Kota Bitung di Kota Bitung. Berlangsung pertemuan antara Konjen Filipina di Manado, Mrs. Angelifa Escalona dengan Wali Kota Bitung Insinyur Morris Mantiri. Dalam pertemuan yang berlangsung serius tapi santai, Wali Kota Bitung sempat membuka percakapan dengan menyampaikan beberapa bahasa atau kalimat berdialek Tagalog atau bahasa yang dipakai oleh negara Filipina. Dan sekali mereka terlibat dalam percakapan dalam bahasa Inggris, dan pada kesempatan itu Angelifa Escalona melakukan kunjungan ke Wali Kota Bitung sebagai perkenalan pasca dirinya menjadi atau dipercayakan sebagai konjen. Dan dalam pertemuan tersebut Wali Kota Bitung menyampaikan terkait dengan informasi bahwa antara Kota Bitung, Indonesia pada khususnya, sudah memiliki hubungan kerjasama yang terbangun, yaitu namanya Sister City. Kemudian dalam percakapan tersebut juga sempat terangkat informasi mengenai keberadaan warga tanpa dokumen kependudukan yang oleh masyarakat disebut dengan warga sapi atau sangir Filipina atau pisang Filipin sangir. Kemudian keduanya juga membahas tentang hubungan kerjasama antara Indonesia, khususnya Kota Bitung, dan Filipina, khususnya Davao City, di mana di Kota Bitung sudah terbangun atau ada monumen pahlawan nasional mereka, yaitu Jose Rizal, yang di setiap tanggal 30 Desember, konjen Filipina dan komunitas Filipina yang ada di Kota Bitung melakukan upacara memperingati hari kelahiran dari Jose Rizal, pahlawan nasional, atau disebut dengan Rizal Day. Dan di Davao City sendiri ada monumen pahlawan nasional Indonesia, yaitu Dr. Samratulangi. Dan pada kesempatan itu juga mereka sempat berbicara terkait tentang pelaksanaan election atau pemilihan presiden yang akan berlangsung di Filipina, dan juga pemilihan presiden yang akan berlangsung di Indonesia. Dan menurut Wali Kota Bitung, ada satu daerah di Filipina yang menjadi second city setelah Kota Bitung, yaitu General Santos, atau kalau tidak keliru, Davao merupakan kota keduanya yang dia sukai setelah Kota Bitung. Dan di penghujung pembicaraan sempat keduanya bercerita tentang Manny Pacquiao, petinju internasional atau petinju dunia yang menjadi buah bibir pembicaraan masyarakat Filipina bahkan dunia. Dan disebut-sebut oleh keduanya pada pertemuan yang berlangsung Rabu kemarin. Dan di penghujung pertemuan juga, baik konjen Filipina untuk Indonesia di Manado, Angelifa Escalona, dan Wali Kota Bitung Morris Mantiri menyerahkan atau bertukar cindera mata dan ditutup dengan jamuan makan siang. Demikian Firda, laporan dari Kota Bitung. Ya, baik, terima kasih rekan Christian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puncak arus mudik di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru diprediksi berlangsung H-3 Idul Fitri 1443 Hijriah. Lonjakan penumpang juga diprediksi akan terjadi H+3. Eksekutif General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru mengatakan jumlah penumpang pada periode April 2022 sudah mencapai 84.000 penumpang, yang menyebutkan ada kemungkinan pada H-10 sudah mulai terlihat kenaikan penumpang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Fernando Sikumbang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Oke, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners semua.
Oke, melaporkan dari Kota Pekanbaru, Firda, bahwa memang dari pihak Bandara Sultan Syarif Qasim II sudah melakukan antisipasi terhadap lonjakan dari arus penumpang jelang memasuki arus mudik Lebaran tahun 2022 ini, Firda. Dan untuk tahun ini mereka memprediksi bahwa terjadi lonjakan jumlah penumpang pada H-3 jelang Idul Fitri 1443 Hijriah, Firda. Dan juga lonjakan penumpang bakal berlangsung pada H+3 atau 3 hari setelah Idul Fitri, Firda. Jadi mereka memprediksi ada 2 hari nantinya terjadi lonjakan penumpang di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Firda, untuk keberangkatan dan juga untuk kedatangan, Firda. Pihak bandara sendiri sebenarnya sudah melakukan persiapan dengan melakukan rangkaian koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait, terutama terkait penerapan kebijakan baru bagi pelaku perjalanan domestik, khususnya untuk penerbangan, Firda. Yang untuk calon penumpang sendiri nantinya, bagi yang sudah mendapat suntikan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga, nantinya tidak perlu lagi menunjukkan hasil dari swab antigen maupun hasil swab PCR. Mereka bisa langsung masuk ke ruang check-in dan juga bisa langsung masuk ke ruang tunggu keberangkatan, Firda, tanpa harus menunjukkan hasil dari swab PCR dan juga swab antigen. Kemudian untuk mereka yang sudah mendapat suntikan vaksin pertama dan juga vaksin dosis kedua, mereka tetap harus menunjukkan hasil swab PCR maupun swab antigen, Firda. Dan untuk khususnya anak-anak dan remaja ada pengecualian, Firda, yaitu anak-anak dari usia 6 hingga usia 17 tahun dikecualikan, Firda, tidak perlu menunjukkan hasil swab PCR maupun swab antigen. Mereka hanya cukup memperlihatkan bahwa mereka sudah mendapat vaksinasi lengkap. Artinya mereka sudah mendapat suntikan vaksin pertama dan juga vaksin kedua, sehingga mereka tidak perlu lagi menunjukkan hasil dari swab antigen maupun hasil swab PCR. Sedangkan untuk dewasa, penumpang dewasa, nantinya tetap harus menunjukkan hasil swab antigen maupun swab PCR, maupun mereka sudah mendapatkan suntikan vaksin lengkap maupun vaksin pertama dan juga vaksin kedua. Bagi untuk swab PCR, mereka bisa menunjukkan swab PCR 3 kali 24 jam, sedangkan untuk swab antigen adalah 1 kali 24 jam, Firda. Dan untuk anak-anak sendiri memang diberi kelonggaran oleh pihak bandara, karena memang untuk anak-anak sendiri sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan, bahwa memang untuk pelaku perjalanan khususnya anak-anak di bawah 6 tahun, mereka tidak perlu menunjukkan hasil swab PCR maupun swab antigen. Mereka hanya cukup mendapat pendampingan dari orang tua dan juga menjalankan protokol kesehatan secara ketat, Firda. Kemudian untuk di Bandara Sultan Syarif Qasim II sendiri, mengaku sudah siap mengantisipasi lonjakan penumpang. Walaupun memang pada saat ini, pada momen Ramadan, sepanjang bulan April terjadi penurunan cukup signifikan, Firda, dibandingkan pada bulan Maret lalu. Ada memang pada bulan Maret lalu terjadi perubahan kebijakan bagi pelaku perjalanan, di mana saat itu para penumpang yang sudah mendapat vaksin lengkap itu tidak perlu lagi menunjukkan hasil swab antigen maupun hasil swab PCR. Sedangkan menjelang April kemarin terjadi perubahan sehingga sehingga jumlah penumpang pun cenderung mengalami penurunan secara bertahap. Awalnya di Bandara Sultan Syarif Qasim II sempat jumlah penumpang yang datang maupun jumlah penumpang yang berangkat jumlahnya sempat mencapai hampir 8.000 orang. Namun saat ini jumlah penumpang di Bandara Sultan Syarif Qasim II, jumlah penumpang hanya berkisar 4.000 hingga 5.000 orang penumpang saja dalam sehari, Firda.
Namun pihak bandara sudah memprediksi bakal ada kenaikan nantinya pada H-3. Mereka sudah melakukan langkah antisipasi dan juga sudah berkoordinasi dengan pihak KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, untuk menyiapkan gerai khusus atau lokasi khusus bagi para calon penumpang yang hendak suntik vaksin, Firda, khususnya vaksin booster. Selain itu, pihak bandara juga masih menyediakan dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit bahwa ada satu tempat yang memang khusus untuk menjalani swab antigen maupun swab PCR. Begitu laporan dari Pekanbaru, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Eksekutif General Manager Bandara SSK 2 Pekanbaru, Muhammad Hendra Irawan. Berikut liputannya untuk Anda. Memang kami telah melakukan koordinasi terhadap stakeholder terkait, salah satunya juga dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan. Tadi kami juga telah melakukan rapat kesiapan dari stakeholder bandara. Jadi secara prinsip juga dari teman-teman KKP, juga dengan layanan kesehatan yang ada di Bandara Sultan Syarif Qasim II telah melakukan kesiapan. Jadi kita tetap akan membuka layanan PCR ataupun antigen, dan untuk vaksinasi akan dilayani oleh KKP. Puncak arus mudik diperkirakan kapan? Gimana? Puncak arus mudik kapan diprediksi? Nah, jadi kalau memang sesuai dengan hasil estimasi kita, kira-kira di H-3 dan H+3 nanti akan terjadi lonjakan. Per hari ini juga penumpang sudah berapa? Nah, jadi memang kalau untuk data yang kami pantau sekitar periode untuk April hingga hari ini atau tanggal 19 April kemarin itu kita telah melayani sebanyak 84.000. Memang mengalami penurunan dibandingkan dengan periode pergerakan di bulan Maret. Jadi mungkin itu adalah tren yang biasa kita hadapi ketika di awal puasa sampai dengan pertengahan, dan mungkin nanti prediksi kita sekitar H-10 akan mulai mengalami kenaikan. Karena memang dari traffic pesawatnya sendiri pun sekarang sudah mulai mengalami. Pihak BKAD Kaltara menyampaikan mulai hari ini THR bagi ASN di lingkungan Pemprov Kaltara sudah dapat dicairkan. THR untuk sekitar 4.000 ASN di lingkungan Pemprov Kaltara tersebut sudah dapat dicairkan setelah OPD terkait mengirimkan SPM kepada BKAD Kaltara. Kepala BKAD Kaltara, Denny Haryanto, berharap para ASN yang telah menerima THR untuk segera membelanjakannya di Kalimantan Utara. Berikut informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Firda dapat melaporkan bahwa pada hari Rabu kemarin pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kaltara menyampaikan bahwa THR untuk ASN di lingkungan Pemprov Kaltara sudah dapat dicairkan pada hari Rabu kemarin, dan mulai hari ini nantinya sudah dapat disalurkan ke rekening masing-masing ASN yang berada di Pemprov Kaltara. Setidaknya ada sekitar 4.000 ASN di Kaltara yang akan mendapatkan THR pada tahun 2022 ini. Dan pihak Badan Kepala BKAD Kaltara, Denny Haryanto, berharap para ASN yang nantinya mendapatkan THR untuk segera membelanjakan uang THR itu di Kaltara. Ini dikarenakan ada sekitar 40 miliar THR yang akan dicairkan kepada ASN Kaltara, dan ini berpeluang untuk menggerakkan atau mengangkat perekonomian Kaltara di tengah pandemi COVID-19. Dengan segera membelanjakan THR itu, nantinya perputaran uang dan juga perputaran ekonomi diharapkan dapat bertambah di pada hari Raya Ramadan ini dan pada hari Raya Lebaran nantinya. Sehingga pihak BKAD Kaltara berharap THR yang nantinya disalurkan kepada sekitar 4.000 ASN ini untuk tidak ditabung, melainkan untuk segera dibelanjakan. Begitu rekan sudah laporan. Ya, baik, terima kasih rekan Faudi dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala BKAD Kaltara, Denny Haryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Kita sudah menerima THR, nanti diusulkan kan itu anggaran itu di masing-masing OPD. Harapan saya pribadi, uang yang diterima segera dibelanjakan, mengangkat perekonomian Kaltara. Seperti dibelanjakan di Kaltara, saya seperti itu. Apakah bentuknya seperti apa, dia perputaran uang segera. Jadi kalau saya total itu hampir 40 miliar dengan gaji sekitar 29, terus untuk
untuk TPP-nya 50% hampir 12 miliar seperti itu. Ya totalnya itu ya? Ya totalnya 40 lebih lah, hampir 40 lebih. Itu jumlahnya Pak? Berapa? THR sama gaji 13. Aja. Jadi hampir 40 lebih, 29 plus 12. Untuk berapa pegawai itu Pak? 4.000 sekian pegawai. Polres Malang mencatat tingkat bunuh diri di wilayah sedang tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Faktor ekonomi dan percintaan memicu warga Kabupaten Malang mengakhiri hidupnya dengan cara tidak wajar. Kasihmas Polres Malang itu Ahmad Taufik menjelaskan wilayah yang sering dijumpai peristiwa ini berada di wilayah Malang Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Informasi yang kami dapat dari Kasih Humas Polres Malang, Ibtu Ahmad Taufik menerangkan bahwa tren kejadian bunuh diri atau warga yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak wajar tersebut memang sedang mengalami peningkatan seperti itu. Dan peningkatan ini sudah terendus sejak akhir tahun hingga bulan Februari 2022 total terdapat sekitar 10 orang yang mengakhiri hidup dengan cara tersebut begitu. Namun ketika ditanya apakah faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang di wilayah Malang Selatan khususnya untuk mengakhiri hidup dengan cara tersebut, karena memang dipicu faktor ekonomi dan percintaan begitu. Dan untuk khususnya percintaan memang ketika itu Taufik menerangkan bahwa pihak kepolisian pernah mengagalkan aksi dugaan bunuh diri dengan menyelamatkan nyawanya sehingga korban tidak jadi mengakhiri hidup dengan cara yang tragis tersebut. Dan kemudian untuk penanggulangan mengenai bunuh diri sendiri memang Polres Malang sudah menegaskan berinisiasi untuk ikut sertakan para warganya yang mungkin mengalami gangguan kejiwaan agar segera melaporkan diri ke Polres Malang begitu untuk akhirnya ditindaklanjuti ke stakeholder terkait seperti dinas sosial ataupun rumah sakit jiwa. Dan saat ini polisi khususnya di Polres Malang sendiri memiliki sebuah aplikasi bernama Sugap Malang yang merupakan hotline telepon yang berupa hotline telepon yang bisa menghubungkan masyarakat ketika hendak melaporkan peristiwa gangguan Kamtimas ataupun gangguan-gangguan yang memicu kemudian bisa ditindaklanjuti untuk kepolisian untuk bisa bersikap seperti itu. Dan hotline tersebut beroperasi 24 jam penuh dan dapat dimanfaatkan warga Kabupaten Malang jika mengalami gangguan-gangguan seperti tindakan upaya bunuh diri begitu. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Humas Polres Malang itu Ahmad Taufik. Berikut liputannya untuk Anda. Bulan Februari paling tinggi ya untuk bunuh diri, khususnya usia antara 18 sampai dengan 60 tahun ya. Jadi kemarin juga ada yang agak tua, kapan hari ya, ada yang tua juga ada yang muda, dua akhir di kemarin tuh, Kromengan ya kalau nggak salah. Itu ada yang bunuh diri, cuma yang paling tinggi bulan Februari. Berapa kan kalau dari catatan kepolisian? Kalau berapanya saya belum menghitung, namun berdasarkan pantauan saya bulan Februari itu. Di atas 10? Di atas 10? Oh nggak sampai kalau di atas 10 nggak sampai. Tapi kalau di total dari jumlah kejadian mulai akhir tahun 2021 sampai dengan sekarang ini kemungkinan ya lebih kurang 10 Itu pemicunya apa ya? Rata-rata
Seorang perempuan tak melulu ada dalam lingkup keterbatasan kehidupan, ia bahkan berhak dan bebas menentukan nasib kehidupannya sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Begitulah gambaran semangat Raden Ajeng Kartini, pahlawan perempuan pelopor kebangkitan perempuan Indonesia. Dengan semangatnya, Kartini berhasil menepis bahwa perempuan kini bisa setara dengan kaum pria pada umumnya dalam semua bidang tak terkecuali dalam memilih pekerjaan. Semangat itu tampak menular ke Serikandi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor. Para Serikandi itu tampak tidak canggung dengan titel sebagai seorang pemadam kebakaran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya Serikandi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor ini sangat mewarisi semangat dari Raden Ajeng Kartini atau yang kita kenal kebanyakan sebagai Ibu kita Kartini. Yang kebetulan pada hari ini selalu diperingati sebagai Hari Kartini 21 April. Nah, dalam kesempatan kami berkunjung ke Dinas Damkar Kota Bogor, kedua Serikandi Dinas Damkar Kota Bogor mengatakan bahwasanya pekerjaan damkar untuk perempuan itu tidak ada bedanya dengan pekerjaan dari yang dilakukan oleh pria. Sehingga menurut Serikandi ini pekerjaan pria pun bisa dilakukan oleh perempuan. Pun dengan stigma yang beredar di masyarakat bahwasanya perempuan selalu menjadi makhluk yang lemah. Namun Serikandi Damkar Kota Bogor ini membuktikan bahwasanya perempuan bukan makhluk yang lemah. Hal itu terlihat ketika adanya stigma yang mengatakan bahwasanya Serikandi ini tidak cocok untuk melakukan pekerjaan sebagai petugas ataupun pemadam kebakaran Dinas Damkar Kota Bogor. Namun secara tegas Serikandi Damkar Kota Bogor menjawab dengan jawaban balikan, yakni badan boleh kecil, kemudian tenaga boleh diadu. Begitulah yang dikatakan oleh Serikandi Dinas Damkar Kota Bogor. Pun dengan pekerjaan yang ia geluti saat ini, beliau mengakui bahwasanya pekerjaan ini merupakan panggilan dari hati, sehingga ketika melihat orang kesusahan, dirinya selalu bergerak ingin menolong dan memberikan bantuan kepada yang kesusahan tersebut. Sehingga menjadi Dinas Pemadam Kebakaran ini merupakan sesuatu yang dia inginkan sedari dulu. Begitu cerita dari para Serikandi Dinas Damkar Kota Bogor yang bertepatan saat ini dengan perayaan Hari Kartini 21 April. Begitu Firda laporan dari kami. Ya, baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Fenomena balap lari di malam hari selama Ramadan kian merebak di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sayangnya olahraga atletik itu pada malam hari di Tenggarai mengandung unsur judi. Selain itu juga mengganggu kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum di Kota Sengkang, Kabupaten Wajo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Hardiansyah Abdi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hardiansyah. Ya, halo, selamat datang rekan Firda. Seperti yang dikatakan di awal bahwa fenomena balap lari pada malam hari selama bulan Ramadan ini mulai merebak, termasuk di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu sendiri. Olahraga atletik ini memang cukup menyita perhatian karena bisa membuat badan kita sehat. Namun ketika belakangan ini fenomena dari selama Ramadan dari balap liar, kendaraan bermotor ke balap lari itu menjadi atensi pihak kepolisian Polres Wajo. Ada 3 hal yang menjadi atensi dari kepolisian Resor Wajo. Pertama, bahwa balap lari pada malam hari ini kerap mengganggu ketertiban umum. Kedua, balap lari ini juga kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas karena dilakukan di jalan raya. Ketiga, balap lari ini juga di Tenggarai memiliki ada unsur taruhan atau judi pada ajang balap lari liar itu. Seperti itu rekan Firda.
Ya baik, terima kasih rekan Hardiansyah dari Tribun Timur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Wajo KBP Muhammad Islam Amrullah. Berikut liputannya untuk Anda. Fenomena perubahan dari balap liar sepeda motor ke balap lari manusia yang ada di Kabupaten Wajo, kami menghimbau kepada masyarakat agar yang pertama tidak mengganggu arus lalu lintas, tidak mengganggu fasilitas umum, dan yang ketiga tidak ada unsur perjudian. Manakala mengganggu ketertiban umum maka akan kami bubarkan, dan manakala ada indikasi kasus perjudian maka akan kami tangkap dan proses hukum yang berlaku. Bagaimana terkait pengawasannya pada malam hari, Komandan? Dalam pengawasannya kami menyiapkan peleton siaga yang setiap malam melakukan patroli biru di jajaran Polres Wajo ini. Dari masyarakat bisa menelpon ke 112 maupun 110 apabila Selama 34 tahun tinggal di Indonesia dan berbaur dengan masyarakat hingga lancar berbahasa Indonesia, warga negara asing asal Thailand telah diamankan jajaran kantor imigrasi kelas 2 TPI Batu Licin. Hal ini terungkap saat unit Intel Dakim Imigrasi Batu Licin mendapati pria yang diduga sebagai warga asing tersebut. Bahkan keberadaan pria yang mengaku berumur 60 tahun itu selama ini tak ada warga yang mengira adalah warga asing. Bahkan ia berpindah-pindah tempat sejak datang pada tahun 1988 ke Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dengan menggunakan tongkang pengangkut kayu tanpa menggunakan dokumen. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Man Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Man Hidayat. Baik, terima kasih rekan Firda. Bisa kami laporkan dari Kabupaten Tanah Bumbu. Tepatnya di Februari kemarin itu, jajaran kantor imigrasi Batu Licin telah mengamankan seorang pria yang diduga berkewarganegaraan Thailand. Jadi untuk pria ini sendiri sudah berada di Indonesia sudah sekitar 34 tahun lamanya, dan pertama kali mendarat ke Indonesia itu dia ke Pulau Sumatera menggunakan kapal kayu tongkang. Jadi bersama sejumlah teman-temannya mereka datang, dan kemudian saat itu tepatnya tahun 1988 mereka datang ke Pulau Sumatera, kemudian sandar. Nah di sini mereka diperiksa oleh petugas saat mereka turun ke kota. Jadi ada sekitar beberapa orang yang ditahan, dan si Anan namanya ya, Anan Pongsuan yang sekarang sudah beragama Islam katanya. Jadi dia tinggal di hutan sehingga saat penangkapan bersama teman-temannya itu dia tidak ikut karena bertahan di hutan. Dan setelah teman-temannya dideportasi, kemudian si pria ini mengikuti sebuah kapal nelayan. Pada tahun itu juga ditangkaplah oleh jajaran Polair di Bangka Belitung, dan saat itu si pria ini ternyata ditahan, sempat dihukum selama 2,5 tahun. Nah, dan pada saat dia keluar ternyata dibiarkan bebas begitu saja. Informasi dari si pria itu ternyata karena dia ingin hidup, ingin cari makan, maka dia bekerja mencari tempat-tempat pelosok-pelosok yang tidak membutuhkan dokumen-dokumen administrasi untuk bertahan hidup, karena kalau ketahuan dia akan ditangkap. Dan setelah bebas itu dia merantau ke Kalimantan Tengah, dan di sana dia sempat bekerja selama belasan tahun sebagai pekerja sawit di bawah komando seorang mandor, dan setelah itu kembali lagi berpindah tempat lagi ke Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tepatnya di Tanah Bumbu di Angsana namanya, Kecamatan Angsana. Dan saat itu si pria ini ternyata sedang sakit di rumah sakit di puskesmas, sedang melayani pelayanan, dan diduga ternyata pria ini tidak memiliki identitas dan diduga kewarganegaraan asing. Nah, disitulah turun tim imigrasi Batu Licin melakukan pemeriksaan. Awalnya orang tidak ada yang mengira karena pria ini terlalu lancar berbahasa Indonesia.
sehingga dia dianggap sebagai warga Indonesia. Dan ternyata setelah dipancing oleh imigrasi untuk memancing, akhirnya dia mengeluarkan kalimat atau bahasa negaranya, sehingga pihak imigrasi curiga dan kemudian memanggilnya. Setelah dipanggil, akhirnya si pria ini mengaku, dan setelah itu dia diamankan sekarang, dan rencananya besok akan dibawa ke rumah detensi di Balikpapan sembari berkoordinasi dengan negaranya sendiri. Setelah berkoordinasi, si pria ini akan dideportasi ke negaranya. Begitu rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Man Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Divisi Imigrasi Kemenkumham Wilayah Kalimantan Selatan Junita S dan juga Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Batu Licin, Igusti Bagus M. Ibrahim. Berikut liputannya untuk Anda. Berkenaan dengan pemindahan DPD ini, perlu kami informasikan bahwa telah kami lakukan pengawasan dan telah kami lakukan pemeriksaan juga terhadap salah satu yang diduga warga negara asing. Ya, tim dari Kadin Batu Licin telah melakukan pemeriksaan di tanggal 23. Hal ini juga kami mendapatkan informasi dari masyarakat di tanggal 22 Februari. Ya, ternyata ada yang diduga warga negara asing pada saat itu sakit, awalnya sakit di puskesmas. Ya, ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata yang bersangkutan ini disinyalir adalah warga negara asing. Kita lakukan pemeriksaan sampai dengan kita lakukan konfirmasi kepada kedutaan melalui surat yang kami tujukan kepada Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham Kalsel sampai dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan dilanjutkan kepada Kedutaan Besar Thailand. Dinyatakan Oknum Polri berpangkat Inspektur Polisi 1 atau IPTU, Thomas Keliobar, kembali berulah lagi. Kali ini ia memukul salah seorang karyawan Alfamidi Ambon, Daud Manusama, dengan melayangkan tinju tepat di wajahnya. Aksi pemukulan tersebut juga terekam oleh kamera CCTV di lokasi. Atas perbuatan tersebut, Thomas resmi dilaporkan ke SPKT Polda Maluku atas dugaan penganiayaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Dedi Aziz yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Dedi Aziz. Ya, terima kasih Firda dan Tribuners. Dapat kami laporkan memang pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 telah terjadi tindak penganiayaan tepat di depan Alfamidi, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, di mana pelaku merupakan salah satu oknum polisi yang bernama Thomas Keliobar. Dia melakukan pemukulan lantaran terjadi kesalahpahaman antara pelaku dan korban yang bernama Daud Manusama saat pelaku membeli dua belanjaan dengan 2 buah kantong plastik berukuran besar. Namun Daud Manusama sebagai korban lupa untuk memberikan 1 kantong plastik berukuran besar hingga toko atau gerai Alfamidi tersebut tutup. Hingga 1 jam kemudian Thomas Keliobar datang kembali ke toko ketika toko sudah tutup dan menggedor-gedor pintu toko. Saat itu juga Daud sendiri yang langsung membukakan pintu tersebut dan memberikan barang belanjaan yang lupa diberikannya tadi. Namun Thomas Keliobar malah tetap memaki-maki dan mencemooh Daud begitu di depan umum, hingga Daud pun sempat dituduh sebagai seorang pencuri seusai pulang dari gerai Alfamidi tersebut begitu. Nah, ketika Daud mendatangi Thomas untuk meminta maaf, Thomas justru mendaratkan pukulan tinju 2 kali ke arah dahi Daud dan 1 kali tamparan ke arah pipi kiri. Atas perbuatannya, Daud mengalami luka benjol atau benjol di dahi tepat dahi kanannya, dan saat ini Daud masih kemudian melakukan aktivitas seperti biasa, namun di bawah tekanan trauma yang begitu mendalam. Pasalnya memang Thomas Keliobar merupakan salah satu atlet atau mantan atlet petinju dari Maluku yang sudah cukup dikenal. Tak hanya Daud, Tribuners dan Firda yang memang menjadi sasaran, pada saat kejadian juga Thomas juga ikut mencemooh warga sekitar yang ingin melerai kejadian tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh Thomas Keliobar ini bukan kali pertama yang dilakukannya. Beberapa kali sudah pernah juga dilakukan kepada masyarakat sipil.
Daud sendiri sebagai korban dia meminta agar Thomas Keliombar muncul ke permukaan. Pasalnya hingga saat ini Thomas belum bisa dihubungi dan meminta maaf di depan awak media. Begitu, rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Dedi Aziz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Dedi dari Daud Manusama, pegawai minimarket. Berikut liputannya untuk Anda. Waktu itu berapa kali pemukulan? Satu kali? Dua kali itu di daerah mana? Di dekat Kening dengan di situ. Oke, lalu waktu itu warga bagaimana kakak? Warga itu tidak bisa apa-apa karena warga Tahunya mungkin polisi. udah kenal beliau, akhirnya beliau maki buat orang-orang yang ada nonton hari itu. Oh, dia maki orang-orang juga. Iya. Terus sudah bikin laporan? Udah ada bikin laporan. Hari apa itu laporannya? Hari Minggu ya? Minggu ya. Hari Minggu saya buat laporan. Kemarin udah selesaikan. Tapi beliaunya tuh ditelepon tapi nggak datang-datang. Ditelepon tapi nggak datang-datang. Cuman dari pihak kepolisian juga sudah konfirmasi kalau beliau polisi. Iya, yang sudah. bersangkutan itu polisi. Sudah konfirmasi sama saya. Kakak katanya waktu laporan itu kakak mengakunya mahasiswa. Apa benar? Enggak bukan mahasiswa. Jadi waktu pelaporan itu kakak mengaku pegawai Alfamidi. Hujan yang mengguyur semalaman mengakibatkan banjir di Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dari informasi yang dihimpun, hujan mengakibatkan sungai di daerah tersebut tidak dapat menampung air, sehingga meluap ke rumah warga dengan ketinggian mulai dari setinggi mata kaki hingga setinggi 1 meter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Padang, ada Muhammad Hafiz yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Firda. Ya, silakan rekan Hafiz. Bisa dilaporkan pada hari Senin malam harinya hingga pagi hari ini itu hujan deras mengguyur kawasan Kabupaten Sijunjung yang mengakibatkan pada pagi harinya itu banjir melanda di kawasan Kecamatan Kamang Baru yang lebih terkhususnya kepada Nagari Kamang dan Nagari Ayang. Pada pagi harinya itu di Nagari Kamang tersebut banjir sempat memutus akses jalan nasional yang menghubungkan dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Dan setelah air surut dari Nagari Kamang yang merupakan daerah hulu banjir tersebut bergerak menuju daerah hilir yaitu Nagari Ayamo. Seperti itu. Dan pada malam harinya di Nagari Ayamu tersebut banjir tetap berlangsung sampai keesokan harinya hingga pukul 1 dini hari. Dari data yang dihimpun oleh BPBD, terdapat 400 kepala keluarga yang terdampak banjir tersebut. Dan ada juga 21 kepala keluarga di Nagari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung itu terkena bencana longsor dan mengakibatkan dinding rumah dari mereka jebol sehingga harus mengungsi terlebih dahulu di rumah saudara mereka seperti itu. Dan setelah air surut dilakukan pendataan oleh pihak Nagari, terdapat kerugian yang cukup besar yang diderita oleh masyarakat Nagari Kamang seperti perkebunan ladang jagung yang rusak yang berjumlah ratusan hektar dan ada 2 ekor sapi milik warga hanyut terbawa arus dan tidak ditemukan seperti itu. Dan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah lebih kurang seperti itu rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wali Nagari Kamang, Syafri, dan juga seorang warga bernama Ria Irawati. Berikut liputannya untuk Anda. Di Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru, khusus untuk di Nagari Kamang, kami ada 11 jorong yang terdampak banjir. Sekarang ada 7 buah jorong yang ada di Nagari Kamang. Dan kejadian ini
dimulai sekitar jam 6 pagi tadi. Dan keadaan sekarang di posisi kita berdiri, kita sekarang berada di posisi jalan nasional. Dan di jalan nasional ini sekarang boleh dikategorikan lumpuh total. Dan jorong-jorong yang tuju di Nagari Kamang pada umumnya semuanya sangat terdampak banjir. Oke, berapa banyak rumah warga yang terdampak banjir yang ada saat ini, Pak Wali, bisa jelaskan? Kalau rumah warga yang terdampak banjir pada saat sekarang ini untuk 7 jorong itu boleh dikategorikan sekitar 80% rumah warga terdampak banjir. Dan kalau kita hitung secara materi, kemungkinan kerugian secara materi ada sekitar 250 juta untuk di Nagari Kamang yang terdampak banjir sekarang. Oke, untuk saat ini korban banjir Kirakan naik pukul setengah 9 pagi. Untuk barang-barang tak ada yang bisa kami selamatkan karena airnya terlalu deras. Seperti pakaian, tempat masak, belum lagi tempat tidur, jenis-jenis makanan pun tak bisa kami selamatkan, Pak. Oke, untuk kondisi air saat ini ketinggiannya seberapa, Bu? Kalau tak salah sudah 1,5 meter, Pak. Terus berapa luas, Bu, kawasan banjir yang melanda di daerah Batangkaring ini? Kalau tak salah kira-kira 80% lah, Pak. Berarti sudah ratusan rumah apa ribuan rumah? Ribuan lah. Ruang kreatif Melati di Jalan Mentok, Kota Pangkal Pinang diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Galeri seni yang didedikasikan Melati untuk pengrajin ekonomi kreatif di Bangka Belitung itu berdiri di bangunan heritage yang dibangun pada tahun 1930. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut galeri seni kreatif ini bisa hidup bukan dari inisiator namun dukungan dari komunitas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Andini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andini. Oke, baik. Terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Jadi kemarin Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno itu berkunjung ke Bangka Belitung, tepatnya Kota Pangkal Pinang. Yang pertama itu untuk meresmikan Rumah Kreatif Melati di Jalan Mentok, Kota Pangkal Pinang. Nah, ini rumah kreatif ini didirikan oleh Melati, yaitu istri dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Ini didedikasikannya, maksud saya, untuk masyarakat Bangka Belitung atau untuk para seniman-seniman yang ada di Bangka Belitung agar punya tempat untuk memejengkan hasil karyanya itu. Dan kemarin itu diresmikan langsung oleh Bapak Sandiaga Uno selaku Kemenparekraf Republik Indonesia. Dan Sandiaga Uno di peresmian itu berpesan bahwa ini bukan bukan keberhasilan dari Melati yang mendirikan rumah kreatif itu, tapi melainkan ini adalah tugas besar komunitas yang ada di Bangka Belitung untuk terus meramaikan rumah kreatif itu. Kata Sandiaga Uno itu untuk meramaikan rumah kreatif itu tidak hanya sebulan 2 bulan saja, tapi dalam 1 minggu itu harus ada event-event, minimal 1 minggu itu 1 event, 1 bulan 1 event, atau sampai ke 1 tahun itu 1 event hingga event internasional maksud saya. Kemudian setelah dari peresmian itu, Sandiaga Uno juga sempat membeli sepatu olahan atau sepatu dari lukisan anak SMA di Bangka Selatan. Itu langsung digunakan oleh Sandiaga Uno untuk keliling ke Bangka Belitung. Selanjutnya dari peresmian Rumah Kreatif Melati itu, Sandiaga Uno juga sempat melihat langsung IKM pembuatan kerupuk yang ada di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di situ Menparekraf ini juga mendengarkan langsung keluhan dari para pedagang ini, termasuk keluhan harga kue atau harga kerupuk ini yang mulai tinggi lantaran disebabkan harga minyak goreng yang juga saat ini naik. Dan Sandiaga Uno juga berusaha memberikan semangat kepada para pedagang untuk terus bisa berinovasi di masa pandemi dan di masa minyak goreng yang saat ini di harga yang cukup tinggi. Kemudian Sandiaga Uno juga sempat berdiskusi bersama dengan mahasiswa yang ada di Provinsi Bangka Belitung, memberikan semangat bagaimana berusaha baru di era pandemi dan kreatif di masa yang sekarang. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Andini dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Fajar Hermawan, warga Cakung, Jakarta Timur, memiliki motor klasik jenis Vespa 150 VBA produksi 1959. Vespa tersebut ia beli bekas tahun 2000 dengan harga 2,8 juta rupiah. Meski masuk kategori motor kuno, namun Vespa miliknya tergolong cukup tangguh. Padahal spare part Vespanya masih orisinil, selain cat awalnya yang biru diganti ke warna kuning. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Rafsan Zani Simanjorang yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rafsan Zani. Ya, terima kasih rekan. Ya, selamat sore sahabat Tribun Network seluruhnya. Dan memang ada Vespa yang cukup klasik yang diproduksi tahun 1959, yaitu Vespa 150 cc PBA yang milik Fajar Hermawan, di mana Vespa miliknya ini memang masih menyimpan ataupun masih menggunakan spare part yang original. Pasca ia beli tahun 2000 seharga 2.800.000 dan hanya cat yang diubah, yang awalnya memang produksi yang berwarna biru diubah menjadi warna kuning sehingga tampil lebih manis. Dan juga saat ini sudah ratusan orang yang tertarik menawar Vespanya, namun ada kisaran puluhan orang yang memang sudah mengajukan harga. Bahkan Vespa miliknya pernah ditawar untuk ditukar mobil jenis Honda Accord tahun 2005. Namun karena memang harga yang belum pas dan juga terlalu banyak kenangan yang ia pernah alami ataupun ia lewatkan bersama dengan Vespa miliknya, akhirnya Vespa 150 miliknya ini tidak jadi dijual ke orang. Begitu juga dengan tawaran yang menggiurkan, di mana ada puluhan juta Vespa ditawar oleh seseorang, akhirnya itu juga ditolak oleh Fajar Hermawan. Dan Fajar juga merupakan salah satu warga Cakung, Jakarta Timur yang ikut di salah satu komunitas Vespa 150 yang khusus untuk Jabodetabek. Dan memang Vespa ini merupakan salah satu kendaraan yang boleh dibilang cukup rewel apabila tidak mengetahui bagaimana cara merawatnya. Namun di sini Fajar memberikan informasi bahwa minimal dalam merawat Vespa, seseorang yang memiliki Vespa harus mengetahui bagaimana membersihkan karburator, karena di karburator lah sering terjadi masalah untuk Vespa. Selain karburator juga harus sering mengecek bagaimana perapian daripada Vespa tersebut. Apabila kedua hal tersebut dapat diatasi dengan baik ataupun dapat dicek kondisinya dalam keadaan baik, maka Vespa akan bisa normal meskipun termasuk kendaraan klasik. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Rafsan Zani dari wartakotalive.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Nanda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Kartini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.